Oke, perkenalkan, saya Alvin Joseph Mangu, NIM 14422000039. Nah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, mata kuliah arsitektur, dan saya akan mempresentasikan tentang penghawaan. Yang pertama, mengetahui fenomena penghawaan manusia dan fenomena iklim dan iklim sangat penting. Indonesia mempunyai iklim tropis lembab. Pertama, tidak ada perbedaan yang jelas antara musim kering. Yang kedua, suhu udara relatif tinggi. Suhu udara di daerah pun dapat jauh lebih rendah dari angka. Kecepatan angin rendah, kelembapan udara tinggi, radiasi matahari cukup tinggi. Berikutnya, hujan deras turun dan beberapa hari berturut-turut. Hampir selalu berawan. Flora beraneka ragam. Tanah subur tidak mengenal musim gugur. Fauna beraneka ragam, berdebu, karat, logam, dan pelapukan organik mudah terjadi. Penduduknya mengembangkan budaya kehidupan di luar rumah atau pakaian ringan dan longgar. Tenaga muda tersedot habis kelelahan. Masuk dalam pengertian udara. Udara adalah sesuatu yang merujuk pada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak, berbau, dan tidak ada. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda. Karakteristik udara adalah mudah bergerak, dapat ditekan, dapat berkembang dan menghasilkan tekanan. Udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan volume udara tidak tetap. Udara dapat kompresi, dipadatkan. Berat jenis udara 1,3 kg per meter kubik. Tidak berwarna. Sifat-sifat udara ada di mana-mana, mengembang bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Udara panas mempunyai tekanan yang lebih rendah daripada udara. Udara yang bergerak memiliki tekanan yang lebih rendah daripada ruangan, mempunyai massa. Bentuk, volume, dan beratnya selalu rendah, memberikan manusia dan udara. Fenomena-fenomena yang panas yang berasal dari selubung bangunan yang terkena langsung radiasi matahari. Atap dan dinding yang tak terlindungi akan menjadi panas, dan panas ini akan merambat dari sisi luar ke sisi dalam, kemudian dilepas dalam ruangan. Panas yang berasal dari selubung bangunan akibat panas yang berasal dari selubung bangunan akibat udara luar yang hangat. Jika ada perbedaan antara suhu udara luar dan dalam, maka akan terjadi angin panas dari sisi luar dinding ke sisi dalam dinding, dan panas dilepaskan ke udara dalam ruangan. Panas yang berasal dari udara luar yang hangat yang masuk ke dalam ruangan, baik melalui jendela, pintu, maupun celah-celah yang ada pada bangunan. Panas dari radiasi matahari yang langsung masuk ke dalam ruangan melalui jendela, pintu, dan lubang-lubang lain yang pada bangunan. Panas tubuh dan makhluk hidup lain yang bersuhu tubuh hangat. Semakin giat kerja manusia, semakin besar panas yang dilepaskan oleh tubuhnya ke udara. Panas yang berasal dari peralatan rumah tangga seperti TV, kompor, setrika, dan lainnya. Kita masuk ke pengertian penghawaan. Penghawaan adalah proses atau sistem yang mengatur dan mengendalikan kondisi udara dalam suatu ruangan atau bangunan. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas udara, kelembapan, dan sirkulasi udara
agar sesuai dengan kenyamanan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan penghawaan, sirkulasi udara, pengendalian suhu, kelembapan, pengendalian kualitas. Tujuan penghawaan, ya, pertama kenyamanan dan keamanan, kinerja dan produktivitas lebih aman, efisiensi energi, pengendalian kualitas produk, dan menghindari kerusakan struktural. Masuk ke ventilasi. Ventilasi adalah aliran udara maupun baik dalam ruangan terbuka maupun tertutup. Dalam konteks bangunan, ventilasi berarti pergantian udara kotor di dalam ruangan dengan udara bersih yang diharapkan dari luar. Ventilasi bangunan yang dapat berupa ventilasi alami, ventilasi buatan, dan semi. Masuk dalam ventilasi alami. Ventilasi alami adalah pergantian udara secara alami, tidak melibatkan peralatan mekanis seperti mesin penyerap udara yang dikenal sebagai AC atau ventilasi alami menaruhkan ventilasinya sehat, nyaman tanpa memerlukan energi tambahan. Namun untuk merancang ventilasi alami perlu dipikirkan syarat awal, yaitu sedianya udara luar yang sehat, suhu udara luar tidak terlalu tinggi, tidak banyak bangunan di sekitar yang akan mengalir alir udara horizontal sebagai angin dapat berhembus lancar. Lingkungan tidak bising, dan jika syarat awal tidak dipenuhi sebaiknya tidak dipaksa karena akan mengganggu aktivitas. Eh, Jika persyarat dasar terpenuhi maka ventilasi alam memiliki beberapa nilai positif, yaitu pertama hemat energi, kedua menghubungkan iklim dalam ruang dan ruang yang menciptakan suasana alami, ketiga biaya pembuatan dan perawatan relatif murah dibandingkan ventilasi buatan. Berikutnya tidak memerlukan ruang mesin. Beberapa nilai negatif ventilasi alami adalah yang pertama suhu tidak mudah diatur, kecepatan angin tidak mudah diatur, kelembapan tidak mudah diatur, kualitas udara tidak mudah diatur, gangguan serangga, gangguan lingkungan, bukaan mungkin akan berisiko pada keamanan, dan untuk bangunan yang bermasa gemuk, maka ventilasi alami sulit menjangkau bagian aspek perancangannya. Usahakanlah tidak banyak permukaan di sekitar bangunan. Dan sini seakan menerapkan ventilasi dalam perancangan saya di studio perancangan arsitek yang ini. Implementasi penghawaan yang baik pada bangunan perancangan profesi rumah modern dapat profesi dokter bisa akan membangun pada bangunan ini rumah profesi dokter. Beberapa poin yang dapat diambil agar memiliki penghawaan udara yang baik seperti void atau ruang kosong. Void adalah ruang kosong yang terletak di antara dua lantai bangunan. Lubang besar pada pelat lantai yang menghubungkan lantai dasar dan lantai atas. Adanya void dapat membantu pergerakan aliran udara di dalam ruangan. Pada gambar ini nah, void juga di udara carport. Ventilasi silang atau cross ventilation. Ventilasi silang berfungsi untuk mengendalikan aliran angin yang masuk ke dalam bangunan sehingga angin yang masuk ke dalam ruangan akan merata ke seluruh ruangan. Dan jadi antara
ventilasi ini, ventilasi pertama dengan ventilasi dua itu tidak sejajar. Yang kedua, yang ketiga vegetasi. Terkadang angin juga memiliki tekanan yang sangat tinggi. Untuk itu diperlukan adanya perisai di depan rumah berupa vegetasi atau pohon. Dengan adanya vegetasi, tekanan angin akan berkurang, sehingga tekanan angin yang masuk ke dalam ruangan akan lebih rendah dan berfungsi sebagai perisai. Vegetasi juga dapat menyaring dan membuat angin lebih steril. Nah, ini rancangan saya. Sekian dan terima kasih. Saya Alvin Yusuf Pasin undur diri.